We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Nyoman Bratayasa, seorang seniman di Bali. Beliau yang membimbing Sanggar Bares. Yang membimbing Sanggar Bares sampai pameran sampai ke luar negeri. Sudah lama tidak ke Bali, jadi lupa. Padahal namanya itu gampang Pak Sutoyo. Cuma 5 huruf ya, Bares. Oke, Pak Nyoman adalah salah satu peserta pameran charity yang ketiga, dan Pak Nyoman selalu mengikuti pameran kita, sangat suportif. Nah, Pak Nyoman, bagaimana awalnya masuk ke dunia seni rupa, Pak? Ini singkat saja, Pak. Ya, silakan. Awalnya itu kan dulu karena lingkungan ya Pak Sutoyo. Jadi lingkungan saya dulu itu di sebelah itu ada pematung, terus di sebelah lagi ada melukis gitu. Nah, teman yang lain ada pematung, ada yang melukis gitu. Nah, mungkin dari sana saya lebih tertarik memilihnya ke dunia seni lukis ya. Gitu. Itu jadi saya mainnya di sana. Jadi melihat, datang ke tempat orang melukis itu. Kalau dulu tidak langsung kita dikasih belajar melukis, tidak. Jadi dulu itu selama hampir mungkin 2 bulan ya. Jadi pulang dari sekolah itu saya datang ke tempat itu, duduk, kalau sudah ngantuk pulang lagi gitu saya mesti ingat. Sampai saya dikasih, Nyoman tolong bantu saya membentangkan kanvas. Itu sudah senang sekali Pak Sutoyo. Sudah senang sekali rasanya gitu. Akhirnya pelan-pelan belajar dari sana gitu. Disuruh ngecat dasar dulu kanvas itu gitu. Tidak langsung melukis. Jadi pelan-pelan karena dulu itu kan ada setel pengosekan namanya ya. Jadi lukisan itu burung dan daun dan jadi itu kan ada proses ya, prosesnya sket, terus ada abur gitu. Jadi ada gelap terangnya itu baru nanti dikasih warna gitu. Nah, di sanalah saya belajar prosesnya gitu. Bagaimana mengawal kita sebelum lukis kita sket dulu, terus habis itu dipakai tinta Cinanya gitu, habis itu diabur. Jadi seiring waktu tanpa disadari bisa melukis gitu. Gitu. Jadi itu waktu itu saya umurnya kelas 1 SMP. Gitu. Jadi ya tanpa disadari akhirnya bisa melukis, terus bisa bawa lukisan ke galeri ya. Jadi dulu itu untuk biaya sekolah saya. Jadi melukis selesai 1, ya kalau udah selesai dibawa ke galeri gitu. Kita dapat duit, jadi dari duit itu ya untuk biaya sekolah itu dulu. Ya, Sejak SMP berarti seperti Pak siapa? Temannya Pak Nyoman satunya. Oh, Madi Swasta. Iya, sama ya? Iya. Ya. Mungkin zaman itu dulu ya, mungkin hampir semua anak-anak di Bali itu mungkin Ubud Gianyar itu seperti itu, Pak Sutoyo. Oh, gitu. Karena apa? Karena lingkungan ya. Iya. Jadi tanpa disuruh pun kita akan ke sana gitu. Gitu, ya. Nah, membawa lukisan ke galeri itu lukisannya Pak Nyoman sendiri? Iya, betul. Tapi itu baru 2 tahun baru saya boleh menjual lukisan. Kalau dulunya enggak, Pak Sutoyo.
Jadi baru-baru belajar itu tidak, paling kita dikasih uang jajan saja, itu udah senang ya, gitu. Jadi kalau di Bali itu ada apa namanya sejenis pepatah bilang itu orang tua itu ya, kita belajar cari ilmu dulu gitu. Nanti kalau sudah bisa, kalau sudah layak, baru dijual. Tidak boleh diizinkan sebelum waktunya itu kita tidak boleh menjual gitu. Karena itu kan intinya apa? Orang dulu itu mendidik kita bukan dengan nilai itu. Nah, Pak, siapa yang mengizinkan itu, Pak? Eh di tempat Gurunya? kita belajar melukis Oke. gitu. Karena dia kan sudah tahu ya, oh ini sudah berani, sudah apa namanya, sudah layak lah itu dijual karena mungkin dia melihatnya sudah bagus atau apa gitu ya. Jadi itu baru kita menjualnya gitu. Oke. Nah, Pak, apa dan bagaimana menjaga kelanjutan, Pak, sebagai seorang perupah? Kalau dulu jujur Pak Stoyo ya, jadi pemikiran dulu zaman waktu SMP, SMA itu sampai kuliah itu saya tidak punya pemikiran seperti sekarang ini, jauh beda sekali ya. Mungkin karena satu pengaruhnya mungkin karena apa, teman, terus saya juga baca sejarah seniman-seniman gitu. Nah, itu yang merubah pemikiran saya. Jadi dulu itu saya selesai lukisan dibawa ke galeri dijual gitu. Jadi tidak ada di pemikiran saya dulu tuh ini seni, ini harus dilestarikan, melestarikan. Tidak ada, tidak terbayang sama sekali gitu. Nah, saya tahu pemikiran itu mulai berkembang itu sekitar tahun 2015 Pak Sudoyo. Jadi saya ketemu teman, seorang kurator seni gitu. Nah dari sana saya banyak belajar. Juga seorang seniman senior di Ubud juga saya belajar. Oh begini, begini, begini. Akhirnya semua itu beda sekali. Pemikiran saya yang dulu itu ya dengan sekarang itu jauh sekali. Makanya akhirnya lahirlah Sanggar Bares gitu. Ya, karena dari pemikiran-pemikiran itu. Jadi saya merasa terketuk juga melihat apa ya situasi seperti sekarang ini di mana mungkin anak-anak di sekitar itu sudah terpengaruh dengan dunia teknologi ya gitu. Jadi itu awalnya memang saya datangnya melihat itu ya, terketuk itu melihat situasi seperti itu. Makanya saya mendirikan Sanggar Bares itu biar anak-anak ada kegiatan yang positif lah sepulang mereka dari sekolah gitu. Nah, Pak, apakah sering mengikuti pameran charity, Pak? Dan mengapa tertarik mengikuti pameran charity? Kalau pameran charity itu kan apa ya, kita seorang seniman itu kan kita harus peduli ya. Itu jiwa kita hidup itu tidak sendiri gitu ya. Jadi menurut saya pribadi itu dengan berkarya gitu, kita juga bisa membantu gitu. Kita bisa bikin orang senang gitu. Nah, jadi dulu itu kan itu tidak ada terlintas di pemikiran saya. Itu dulu itu hanya dengan nilai kita bisa bantu orang kan begitu ya. Jadi beda dengan sekarang itu kan dengan seni itu kita bisa menyembuhkan itu karena dunia seni itu kan betul-betul ya apa ya kalau orang tidak paham itu memang sulit Pak Sutoyo gitu. Tapi kalau kita yang betul-betul sudah apa namanya mendalami itu memang sangat luar biasa sekali karena kita menemukan sesuatu orang yang tidak paham di sana gitu. Jadi kesenangan yang mungkin ya orang tidak bisa nilai gitu loh. Dengan harga apalagi tidak bisa gitu. Nah, mungkin dengan charity ini ya tujuannya apa? Kita bisa membantu ya. Mungkin teman-teman kita ada yang membutuhkan gitu Pak Sutoyo. Nah, itu pun saya ajarkan di sanggar saya sendiri, di anak-anak didik saya sendiri. Jadi saya tidak mendidik mereka hanya menjadi pelukis saja, tidak. Jadi bagaimana kita hidup bersama gitu ya. Hidup bergotong royong gitu. Hidup di sanggar itu hidup itu kan mengajarkan solidaritas gitu. Itu penting sekali gitu. Karena kalau di sanggar sudah tidak ada solidaritas itu ya tidak akan baik ya menurut saya pribadi. Itu yang terpenting gitu. Karena itu akan membangun ya, membangun sebuah semangat gitu. Bagaimana kita bisa bersama-sama gitu.
Jadi kita senang bersama-sama. Nah, itu yang saya coba bangun di sanggar saya. Pak, dari menjual lukisan yang Ya, bikin lukisan lalu disetor ke galeri, bikin lukisan di store ke galeri, ya. lalu berubah. Nah, berubahnya apa, Pak? Nggak mau jual Eh, lagi begitu? bukan begitu ya. Dulu itu kan di pemikiran kita selesai melukis di bawah kita dapat uang gitu. Itu kan dulu ya Pak Stoyo. Tapi seiring waktu berjalan dari tahun 2015-16 itu akhirnya saya menemukan bahwa seni itu tidak, memang kita butuh uang gitu loh. Gitu. Kita berkarya tapi bukan itu yang kita cari gitu loh. Jadi pemikiran saya sekarang ya berkarya, kita bikin senang diri kita sendiri gitu. Bikin senang orang lain. Nah, akhirnya apa? Nilai itu akan mengikuti gitu. Jadi, nah itu juga butuh proses yang panjang, Pak Sutoyo. Akhirnya bisa saya menemukan pemikiran seperti itu panjang sekali prosesnya gitu loh. Jadi kalau saya pun terangkan ke teman-teman dikiranya kita eh, tidak butuh duit gitu, bukan begitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang seniman gitu, bagaimana kita bisa apa namanya totalitas berkesenian itu penting sekali. Itu tidak, nomor satu itu tidak uang, tidak nilai gitu. Nah itu yang saya temukan gitu di tahun 2015 sampai sekarang itu. Jadi berkarya gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi semakin dikejar nilai itu semakin menjauh gitu. Semakin diikhlaskan, kalau sudah waktunya pasti ada gitu. Nah, itu pengalaman saya pribadi, Pak Sutoyo ya. Jadi selama ini saya berkarya gitu. Jadi berkarya sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya gitu. Nanti kalau ada orang yang tertarik dan senang itu kan sudah urusan yang di atas ya. Itu pasti ada kok rezeki. Yakin, yang penting kan yakin aja gitu. Sama dengan di masa pandemi sekarang ini gitu. Jadi di mana-mana teman juga katakanlah eh, apa namanya, kita di Bali itu kan semua tergantung dengan galeri ya gitu. Otomatis dengan adanya pandemi ini lukisan itu selesai kita bawa kemana? Karena kita juga apa namanya butuh hidup, jadi juga butuh uang Pak Suto tiap hari. Itu saya mengakui itu gitu. Tapi kalau saya pribadi itu tidak pernah berpikir begitu. Jadi saya tidak punya uang sekarang, besok bagaimana? Nggak pernah saya pikirkan itu. Tapi kalau dulu itu pusing saya, ya, gitu loh. Bagaimana caranya dapat duit ini gitu. Tapi sekarang itu beda. Nah, di sana ada perbedaan. Jadi saya mengikhlaskan mungkin seperti itu ya. Jadi kita lebih mengikhlaskan gitu. Kalau kita sudah ikhlas gitu, itu makanya ke teman-teman saya bilang kalau mau jadi seorang pelukis, kalau mau kaya jangan jadi pelukis gitu. Gitu. Karena itu memang tidak bisa menjanjikan gitu. Tapi kalau kita sudah mengikhlaskan gitu. Karena kita menjadi seniman itu kan sudah apa namanya? Sudah kewajiban kita sendiri. Kalau saya sendiri ya saya sudah, ini sudah pilihan hidup gitu. Gitu. Boleh kita berharap gitu, tapi ya rezeki itu kan kembali kepada Tuhan ya, gitu. Karena di dunia seni itu ya kita memang betul-betul berkarya ya ikhlas. Berkarya sekarang belum tentu dapat sekarang gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan gitu. Nah, itu juga penting sekali gitu. Nah, itu yang perlu apa namanya? Teman-teman yang lain itu ya apa namanya? Dipahami juga. Karena kita hidup itu kan tidak sekarang aja, untuk besok dan keluarga. Nah, yang penting sekarang itu bagaimana kita mengatur, memanajemen gitu, memanage keuangan kita sendiri gitu. Itu penting sekali, Mas. Ya, Tapi Pak Nyoman kan sarjana ekonomi, Pak. iya. Sudah Nah, punya ilmunya nih. Sarjana ya, ekonomi, ekonominya dikemanakan itu? tapi begini Pak Sutoyo ya, jadi banyak teman saya bilang itu ada untungnya sekolah di ekonomi cuman gitu. Karena apa? Saya sendiri pun tidak tahu
sekolah di ekonomi itu nanti mau jadi apa, tidak. Tapi memang ini sudah panggilan, Pak Stoy. Jadi sudah panggilan hati saya gitu. Ini loh jalan hidup saya gitu. Tapi astungkara ya, alhamdulillah sama saya menekuni ini, jadi apapun itu saya bisa menjalani gitu. Jadi untuk biaya sekolah anak-anak itu saya masih bisa. Kalau memang sudah waktunya mau bayar, ada rezeki gitu. Jadi memang betul-betul ya katakanlah dunia seni rupa itu misteri. Tapi kita yakin dan mau bekerja keras pasti selalu ada jalan gitu. Kalau menurut saya pribadi sesuai pengalaman saya pribadi gitu. Kalau kita yakin bekerja keras gitu, kita serahkan pada yang di atas, pasti selalu diberikan jalan gitu. Oke, Pak. Karya Pak Nyoman selalu begini, ada stylenya sendiri. Apa? Realis juga bukan, abstrak juga bukan. Ya. Oke, bisa jelaskan tentang karya ini, Pak. Silakan. Ya. Karya ini menceritakan ini memang ada pura di dekat desa saya gitu. Jadi ini pura kuno sekali, Pak Stoyo gitu. Jadi saya melukis ini ya mencoba menangkap ya gitu, menangkap aura yang ada di pura ini gitu. Jadi itu yang coba saya tuangkan gitu. Entah apa ini namanya aliran lukisan saya sendiri tidak tahu gitu. Karena kalau saya melukis ya melukis saja gitu. Makanya selama pandemi ini ya saya menghasilkan karya itu 400 karya gitu. Jadi apa yang ada di ide-ide saya, di kepala saya ya saya tuangkan gitu. Bagus tidak bagus ya saya terus berkarya gitu. Karena bagi saya sendiri itu berkarya itu ya harus dilatih tiap hari gitu. Karena biar pisau itu semakin tajam gitu ya. Jadi terus menggali ya gitu. Jadi kalau saya pribadi begitu. Jadi setiap hari harus melukis. Gitu. Ini apa ini, Pak? Ini Sebuah patung. pura ya, sebuah pura gitu. Namanya Pura Gedoh gitu ya. Karena tempatnya memang di pinggir sungai pura ini gitu. Dan masih alami, Pak Stoy. Jadi Masih pura alami. ini masih alami sekali. Jadi tidak seperti pura-pura sekarang ya, semuanya serba ini. Tidak, ini masih alami, masih katakanlah masih terasa lah gitu loh, masih ada rasanya lah gitu. Kalau saya kan sukanya begitu ya, gitu. Kalau tidak ada rasanya, tidak suka saya melukisnya. Gitu. Nggak ada tiketnya, Pak ya? Tidak, iya gitu. Oke, selanjutnya ini apa, Pak? Silakan. Ya, ini lukisan Barong ya. Ya. Ini lukisan Barong dan Rangda gitu. Ya, ini juga imajinasi ya, karena setiap hari kita di Bali itu kan selalu disuguhi ya pemandangan antara Barong dan Rangda gitu. Karena Barong itu kan sebagai simbol kebaikan ya. Jadi Rangda itu sebagai simbol mungkin kejahatan gitu. Jadi di dalam dunia ini kedua-duanya ini memang tidak bisa dipisahkan, Pak. Ini baik buruk itu akan selalu bergandengan. Gitu. Nah, itu yang coba saya tuangkan di sebuah karya ini. Oke. Ini yang cukup luar biasa, Pak. Ya. Seperti kalau kita lihat dari jauh itu Barongnya nggak kelihatan mukanya, tapi kalau kita detail gitu bisa. Nah, Ya. itulah ininya saya, Pak Sutoyo. Jadi kalau bisa melukisnya itu semakin jelek, pasti semakin bagus gitu. Oh saya. gitu. Jadi semakin keluar gitu, apa namanya auranya gitu, rasanya semakin keluar. Oke, selanjutnya Pak. Oke, sebentar saya besarin dulu. Ya.
Ya ini juga pura ya. Ini pura saya melukis langsung di belah batu. Ini Oke. puranya kuno sekali ya. Sudah lama, mungkin sudah berapa abad ini ada puranya. Zaman penjajahan Belanda sudah ada pura ini. Gitu. Ya, jadi sangat tertarik saya untuk melukisnya apa? Karena satu itu ada patung gajahnya di depannya gitu. Jadi saya coba tuangkan eh, pura ini di dalam sebuah karya saya sendiri. Bisa nggak saya menampilkan di sebuah karya ini rasa daripada pura itu gitu. Karena kalau zaman dulu itu beda dengan sekarang, karena sekarang kan sudah ada perbaikan Pak Sutoyo ya. Jadi mungkin saja bisa menghilangkan gitu nilai-nilainya itu, karena kalau semakin tua semakin masih alami itu kan beda ya. Kalau saya sendiri lebih banyak suka melukis objek-objek seperti itu gitu, karena apa ya, memang saya senangnya melukis yang katakanlah yang ada nilai sejarahnya gitu. Nah itu tantangan saya sendiri untuk melukisnya. Makanya karya-karya saya kan banyak tentang pura gitu, lebih banyak ya. Jadi tentang Bali lah, teman-teman tentang Bali. Oke. Saya buka yang lain ya Pak. Oke. Ini sayangnya agak pecah Pak fotonya, tapi Ya, ini ukuran berapa Pak? ini ukurannya kalau tidak salah 15 kali 50 ya. Itu ya. Oh, 15 cm saja. Ya, 15 cm saja. Oh, kali 50 cm. Iya. Oh, panjang sekali. Ya, panjang ini agak panjang. Oh. Gitu. Karena ini kan ini kan habis anak-anak sanggar saya melukis, jadi kertas itu kan besar Pak Sutoyo. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak itu kan saya potong-potong ya, karena mereka kalau besar kan belum mampu lah. Itu saya potong-potong, terus ini ada sisa gitu. Nah, pas saya ingin melukis ya saya langsung aja gores. Gitu. Kalau saya kan begitu ya. Melihat kardus gitu langsung aja coret-coret gitu. Gitu. Karena karya-karya saya kan tidak harus di kanvas saja, tidak ada dari daun pintu gitu, kardus gitu. Jadi itu sangat menarik ya. Menariknya apa? Kita ditantang ya, apakah kita mampu menampilkan sebuah karya seni itu katakanlah di berbagai macam media gitu. Ya, namanya juga mencoba ya. Walaupun hasilnya kurang ya mungkin nanti diulang lagi gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi idenya ini imajinasi gitu. Jadi saya coba melukis. Jadinya ya seperti sebuah danau ya gitu. Gitu. Kalau lihat dari jauh lukisan Ya. ini memang seperti ada kawahnya di dalamnya itu. Gitu. Ya. Nah, ini yang terakhir Pak. Silakan. Ya, ini kan gadis Bali. Jadi ini spontanitas juga karena saya kemarin nemenin anak-anak sanggar melukis gitu. Saya juga mengambil kertas gitu. Jadi coret-coret saja Pak Sutoyo. Jadi lahirlah karya ini gitu. Nah, Pak, tetapi kapan Anda bisa merasa cukup, Pak? Karena yang tadi kan penuh warna, tapi ini ya ada putihnya yang belum dikasih warna. Nah, kapan Pak Nyoman sendiri merasa cukup? Ah, sudah cukup ini lukisan ini. Ini kan setengah abstrak, Pak, yang di. Ya. Nah, itu kan dari dari latihan-latihan Pak Sutoyo. Karena apa? Karya seni itu kan yang dicari artistik ya. Gitu. Makanya seorang seniman itu dia harus punya partner kalau menurut saya. Punya partner itu apa? Tujuannya biar seorang seniman itu tahu di mana saat dia stop karya itu, di mana saat dia lanjutkan gitu. Kadang-kadang seorang seniman itu sudah artistiknya sudah dapat, tapi bagi dia sendiri
merasa belum. Akhirnya apa? Lukisan itu tidak jadi menarik gitu. Artistiknya hilang gitu. Nah, itu pun saya temukan saat saya dulu suka senang main di gym ya, dunia fitness gitu. Nah, itu saya temukan karena sama ya, cuma beda media saja gitu loh. Itu sebuah pembelajaran, Pak Setu. Itulah proses saya. Jadi saya belajar itu tidak hanya di dunia seni saja gitu. Bagaimana proses awal kita mengangkat beban itu. Tidak mungkin kita bisa langsung 100 kilogram kali 100 gram, nggak mungkin. Dulunya stick saja, besinya saja saya angkat. Akhirnya butuh proses, kita juga ada teman partner ya di belakang membantu kita, mensupport kita. Akhirnya bisa gitu. Saya bisa ngangkat 100 kilogram 100 kilogram gitu. Kenapa? Karena seorang partner gitu. Sama dengan seorang seniman juga begitu. Dia akan bisa lebih cepat menemukan dirinya sendiri gitu. Dan dia akan lebih cepat menemukan artistik itu sendiri. Gitu. Tapi ya seorang partner yang betul-betul tahu gitu, betul-betul tahu bagaimana seorang senimannya ini perkembangannya. Itu. Nah, Pak, dalam karya yang dipamerkan kali ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Apakah ada keresahan yang ingin disampaikan ke publik? Silakan. Kalau saya sendiri ya ingin saya sampaikan ya dengan berkarya itu apalagi ikut di charity ini ya Pak Setoyo ya. Tujuannya kita kan memang ya mudah-mudahan bisa membantu ya gitu. Tujuannya ini kan kita bisa membantu sesama teman gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri ya sebagai seorang seniman ya. Jadi kita tetap berkarya gitu. Bagaimana menjaga api semangat itu? Nah, itu penting sekali. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Karena setiap teman itu kan mempunyai kehidupan yang berbeda ya. Gitu. Kadang-kadang saya juga berbagi ke teman, saya bisa seperti ini, Anda belum tentu bisa gitu. Jadi bagaimana kita bisa saling support? Nah, itu yang terpenting, Mas. Gitu. Bagaimana kalau saya kan tujuannya bagaimana kemarin ada teman saya bilang, saya akan mengikuti kamu gitu. Karena apa? Selama 1 tahun saya berkarya 250 karya itu di kertas. Sedangkan teman saya tidak ada berkarya satupun gitu. Nah, satu sisi kan itu apa menghemat tempat ya gitu. Kalau itu di kanvas mau taruh di mana karya gitu. Nah, terus kalau lukisan kertas yang ukurannya tidak besar gitu, otomatis kalau ada seorang kolektor yang senang itu misalkan ya, jadi dia masih punya ada tempat untuk memajang. Itu anu saya satu. Terus dia masih juga satu juga harganya tidak terlalu tinggi kan, gitu. Kalau lukisan besar, dia butuh tempat juga butuh tempat, sedangkan di rumah orang juga kecil-kecil. Bagaimana? Walaupun dia ingin membelinya, otomatis kan ada yang apa namanya istilahnya menghalangi gitu. Kalau suka tapi tempatnya di mana? Terus juga kita belinya harus dengan juga butuh apa namanya budget yang besar kan begitu Pak. Nah akhirnya itu kan kita memberikan suatu mungkin kita sharing ya. Saya ini kan pengalaman pribadi saya bagikan gitu sama teman. Makanya selama pandemi ini saya lebih banyak menjual karya yang ukuran ini di kertas-kertas ini. Jadi ya yang penting kita tetap semangat gitu. Kita berkarya yang sebaik-baiknya gitu. Saya yakin pasti selalu ada jalan. Karena apa? Banyak orang bilang di masa pandemi ini tidak ada orang yang membeli lukisan. Itu salah gitu. Itu karena di masa pandemi ini malah banyak orang yang mencari lukisan. Cuma kita aja yang tidak ketemu sama orangnya itu aja. Karena membeli lukisan itu kan membeli obat ya. Iya, iya, iya. Dengan orang membeli Ferrari gitu. Itu ditunggu loh. Dia membeli lukisan, kapan sampainya ditunggu setelah sampai dia bisa menikmati di rumahnya. Apalagi situasi sekarang kan orang malas keluar. Gitu. Jadi dengan membeli lukisan itu dia ada sesuatu apa namanya kebanggaan baru ya. Ada sesuatu yang ditunggu sama dia gitu. Gitu. Dan ini memang benar terjadi kan. Saya bicara ini memang betul-betul memang kenyataan yang saya bilang gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi saya sendiri itu Pak Setio. Jadi bagaimana kita katakanlah sesama
mungkin teman-teman seniman gitu, ya intinya kita tetap menjaga semangat itu, api semangat itu. Ya, terima kasih. Matur suksma Pak Nyoman. Muali. Kita harus ketemu di Bali segera ini.